Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan kami di sini, channel Berbagi Makna, yang dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan sesuatu dari sambungan dari judul-judul kami yang terdahulu. Apa yang saya maksud dengan judul-judul kami yang terdahulu? Yang pertama adalah mengenai lestari kembang manfaat. Yang kedua, mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk Menteri Kesenian. Yang ketiga, mengenai bahwa hidup bersama agama itu terarah, hidup bersama ilmu adalah menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Saya ulangi, hidup bersama agama menjadi terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Betapa idealnya kalau kita dalam kehidupan hari-hari itu berada dalam sistem keagamaan, keilmuan, dan kesenian. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah bicara soal seni budaya. Budaya itu adalah culture. Budaya itu adalah sebuah bentuk kehidupan dari sebuah masyarakat atau bangsa untuk menjalankan kehidupan hari-harinya dari masa ke masa. Itulah yang disebut budaya atau culture. Nah, di dalam culture ini ada bagian yang namanya seni. Selain bisnis, kemudian bertani, beternak, dan lain sebagainya, ada yang namanya kegiatan seni. Nah, salah satu seni yang merupakan peninggalan nenek moyang kita, yang sekarang saya khawatir dari waktu ke waktu ini akan semakin punah. Oleh karena itu, kami sebagai sebagian kecil masyarakat yang sangat mencintai seni, tidak rela kalau kesenian-kesenian peninggalan nenek moyang kita itu menjadi musnah. Nah, pertanyaannya, apa itu kesenian yang hampir musnah? Tidak lain dan tidak bukan, antara lain adalah wayang kulit. Makanya, dalam kesempatan ini kami ingin menampilkan judul yaitu sejarah wayang kulit. Yang pertama, kalau kita mau mengupas atau membahas wayang kulit adalah kapan dan oleh siapa kesenian wayang kulit ini dimulai. Jadi pada suatu ketika Sunan Kalijogo Sunan Kalijaga yang merupakan bagian dari Wali Songo itu membuat karya dari berbagai sumber mengenai dunia pewayangan, menyadur dan memilih ambil saripatinya yang kira-kira pas untuk bisa disampaikan kepada masyarakat
dalam rangka penyebaran agama Islam. Jadi pionirnya utamanya itu adalah Sunan Kalijaga yang merupakan adalah salah satu Wali Songo, maksudnya Wali 9. Yang kedua, kapan wayang kulit itu mulai digelar? Yaitu ketika Sunan Kalijogo menceritakan kepada Sunan Gunung Jati, karena beliau berdua ini adalah satu generasi mengenai cerita wayang kulit. Setelah dibaca secara seksama oleh Sunan Gunung Jati bahwa ternyata wayang kulit yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo ini selain alur-alur ceritanya bagus, juga mengandung filosofi, nilai-nilai yang sangat berguna bagi kehidupan dan penghidupan sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Lantas yang ketiga, apa isinya dari sejarah wayang kulit ini? Adalah sebuah kesenian yang mengandung nilai-nilai filosofis seperti yang saya sampaikan tadi, filosofis yang sangat bagus dan harus dilestarikan. Nah, yang keempat, selain dilestarikan, wayang kulit ini harus dikembangkan. Kenapa wayang kulit ini harus dikembangkan selain dilestarikan? Iya kan? Karena mengandung filosofis, maka dia harus dilestarikan. Nah, selain dilestarikan, juga dikembangkan supaya melahirkan manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan adanya 3 kata, dilestarikan, dikembangkan, dan melahirkan manfaat, itulah yang kami maksud hari-hari dengan semboyan lestari kembang manfaat. Lestari kembang manfaat. Nah, dengan demikian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan atau memberitahukan bahwa seni budaya wayang kulit ini sangat digemari oleh masyarakat, khususnya adalah orang-orang Jawa. Maka dalam waktu dekat, yaitu tanggal 6 Juli 2024, di sini akan kami adakan pagelaran wayang kulit dari mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Saya ulangi, dalam kesempatan ini saya umumkan, saya beritahukan bahwa nanti tanggal 6 bulan Juli tahun 2024 kami akan mengadakan pagelaran wayang kulit dengan dalang Saudara Suryono dan dilengkapi dengan
seorang sinden yang sangat terkenal, yaitu Ibu Hajah Iti. Jadi, yang pertama tadi saya uraikan adalah mengenai sejarah wayang kulit. Karena mengandung nilai-nilai yang sangat filosofis, maka seni wayang kulit ini harus dilestarikan. Dilestarikan tidak hanya merawat wayang-wayang dan kotak dan gamelannya, tetapi juga harus dikembangkan. Misalnya apa? Peragaan gamelannya harus semakin bagus, seragamnya para pemainnya juga harus bagus, warna-warni yang ada juga harus bagus, sound systemnya juga harus bagus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, selain dilestarikan, dikembangkan, juga harus melahirkan manfaat, maka itulah yang kami sering sebut adalah lestari kembang manfaat. Dan yang keduanya adalah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada segenap bangsa Indonesia, khususnya segenap penggemar wayang kulit, dimanapun berada, kami tanggal 6 Juli tahun 2024 akan mengadakan pagelaran wayang kulit secara live streaming, yaitu siaran langsung di YouTube dari mulai jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Oleh karena itu, kepada para penggemar wayang, silahkan kita sama-sama menyaksikan pagelaran wayang kulit ini dan kita ambil saripati nilai-nilainya untuk bekal kehidupan kita hari-hari di samping pegangan kita yang sudah kita miliki, yaitu agama. Sebagai contoh, Sunan Kalijogo sangat cerdas bahwa memberi nama Arjuna dan Janaka itu satu orang, yang artinya air Juna itu adalah air yang ada di Juna, ada di wadah. Dan Janaka itu adalah sorgamu, yang artinya kalau Anda rajin kecapak kecupuk dengan air yang di wadah alias wudhu, alias menjalankan sholat, maka insya Allah balasannya adalah sebuah jan, yaitu sebuah sorgamu. Jadi Sunan Kalijogo ini dalam membuat cerita wayang ini yang utamanya adalah sebagai instrumen atau media untuk mengembangkan Islam khususnya di tanah Jawa. Jadi itulah saudaraku yang budiman dan yang kami hormati dan kami cintai, sekelumit mengenai sejarah wayang. Dan di dalam cerita wayang itu ada yang namanya cerita yang basicnya adalah pakem atau galur, dan ada juga cerita-cerita wayang yang berdasarkan carang atau karangan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan tolong diingat dan dicatat tanggal 6 bulan 7 jam 21 malam sampai jam 2 pagi di sini akan diadakan pagelaran wayang kulit. Dan bagi yang tidak bisa hadir di sini, silahkan Anda mengikuti lewat YouTube kami, yaitu channel Berbagi Makna. Sekian, semoga penjelasan atau penyampaian kami soal sejarah wayang kulit ini ditambah dengan pagelaran wayang yang akan datang, itu semuanya selain bisa menghibur juga bisa memberikan manfaat, karena pagelaran wayang ini adalah suatu pagelaran yang relatif komprehensif karena ada gamelan, ada cerita wayang yang dibawakan oleh Dalang Suryono, dan ada lagu-lagu yang dibawakan
oleh sinden yang sangat terkenal, yaitu Hajah Iti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah wayang dan rencana pagelaran wayang kulit yang insya Allah kita bisa menyaksikan dan menikmatinya secara bersama-sama. Demikian, terima kasih.